Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang cara beli saham dengan metode yang paling simple, sederhana, tapi profit. Cara membeli saham yang kita bicarakan kali ini adalah cara yang cukup simple ya. Kita hanya membutuhkan 3 step untuk melakukannya. Dan itu sangat sederhana sekali. Baik, untuk memperjelas kita langsung masuk ke slide berikut. Baik, jadi caranya begini ya. Silahkan perhatikan yang ada di layar rekan-rekan semuanya. Itu ada 3 poin dan itu adalah 3 langkah yang akan kita lakukan untuk membeli saham agar profit ya, dengan cara yang sederhana ini ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah bahwa rekan-rekan harus menemukan dulu saham yang atau aset apapun, bisa Bitcoin atau Forex seperti itu ya, itu naiknya cepat ya. Dia harus rally dulu. Dia rally. Rally itu artinya dia naik disertai dengan peningkatan volume yang lebih dari biasanya, naik secara cepat ya, misalkan 1 minggu naik terus gitu ya, atau 2 minggu naik terus gitu, tinggi gitu. Lalu setelah itu ke yang kedua, yaitu setelah dia rally panjang dalam waktu yang cukup singkat seperti itu, lalu kemudian dia mengalami pola sideway. Pola sideway itu ada beberapa macam ya, ada flag, ada pennant, ada triangle, ada yang bentuknya lebih tidak teratur lagi, ada rectangle seperti itu, macam-macam seperti itu. Dan pola sideway ini biasanya diikuti dengan penurunan volume di beberapa hari itu ya. Misalkan setelah 1 minggu rally naik terus ya, selama 5 hari itu naik terus, naiknya tinggi dan diikuti dengan peningkatan yang volume yang cukup besar, lalu kemudian diikuti dengan pola sideway. Nah, pola sideway-nya itu kemudian terjadi penurunan volume. Nah, setelah itu rekan-rekan tinggal membuat garis, lalu kemudian beli ketika breakout dari garis resisten itu. Nah, gampangnya begini. Gambar ini adalah contoh dasar ya, teori pergerakan pola sideway. Jadi ini katakanlah ini contoh saja ya. Ini naik ke sini, lalu kemudian membentuk higher trough, lalu kemudian naik lagi membentuk lower peak, lalu kemudian turun membentuk lower trough lagi, lalu kemudian naik lebih tinggi seperti itu ya. Jadi ketika harga rally dari trough ini kemudian naik menuju peak, rally dari trough menuju peak ini, lalu kemudian dia diikuti dengan pergerakan ke samping seperti ini ya. Peak yang di sini tidak lebih tinggi dari sini, trough-nya ini lebih tinggi daripada ini, dan ini trough-nya lebih rendah daripada ini. Pada kondisi sideway yang semacam ini, rekan-rekan tinggal cari titik puncaknya, peak-nya ya. Peak 1, peak 2. Peak yang di sini yang pertama ini lebih tinggi daripada peak yang kedua ini ya. Jadi dari peak yang pertama kita bikin garis ke sini, klik, lalu panjangkan ya, di extend sampai ke sejauh mungkin gitu ya, yang bisa dilihat di chart ya, di layar Anda. Lalu kemudian Anda tunggu. Nah, ketika pola sideway ini biasanya volumenya juga turun. Nah, pada saat itu terjadi, rekan-rekan tinggal tunggu saja. Setelah menunggu, lalu kemudian harga seperti ini, perhatikan. Yang garis warna orange ini adalah garis resistennya, lalu kemudian ini harganya naik di atasnya. Klik, nah ini kita sebut dengan breakout. Rekan-rekan belinya ketika breakout ini. Ya. Ini teorinya seperti ini ya. Baik, kita akan langsung ke contoh di prakteknya ya. Ini adalah pola dari pergerakan harga saham MLPL ya, beberapa waktu yang lalu ya, dari bulan Maret, April, Mei, seperti itu ya. Kita lihat mulai akhir Februari sampai awal Maret ya, selama 2 minggu ini terjadi peningkatan yang cukup
pesat ya. Ya, perhatikan ada volume yang cukup tinggi ya di sini. Ya, selama 1 minggu ini ya, terutama di Maret awal ini ya. Ini dia naik tinggi. Kita sebut ini rally ya, naik terus. Naik tinggi, volume tinggi dalam waktu beberapa hari ya, seperti itu. Nah, ini adalah syarat langkah yang pertama tadi. Kita sudah menemukan. Lalu kemudian terjadi yang namanya apa tadi? Yang namanya pola sideway. Nah, ini pola sideway. Dia tidak membuat higher peak ya, tapi membuat justru lower peak atau peaknya itu sama. Nah, ini ada peak yang kebetulan sama di sini. Lalu harga bergerak cenderung mendatar dan turun, membuat lower trough ya, seperti teori tadi ya. Ya, perhatikan ini ada lower trough. Peaknya juga tidak lebih tinggi daripada yang pertama. Baik, kembali ke MLPL ya. Perhatikan di sini ya. Jadi setelah kita lihat rally, lalu kemudian dia sideway ya, perhatikan volumenya turun ya, terlihat jelas sekali ya di sini ya. Nah, pada saat seperti ini rekan-rekan tinggal garis antara dua peak yang terjadi ya. Peak pertama di sini, lalu kemudian di sini ada peak yang kedua. Tinggal digaris saja, thread gitu, lalu kemudian di sini di extend sampai sejauh mungkin ya. Lalu kemudian kita tunggu nih, setelah terjadi dua peak ini kita bikin garis, lalu ya tunggu aja, terus kemudian perhatikan di sini ada breakout ya. Di sini ada breakout disertai dengan volume ya. Nah, ini menandakan Anda harus beli di sini, dan lalu kemudian rekan-rekan bisa mengamati ya, mengamati apa? Pergerakannya naik ya. Akhirnya terjadi rally lagi. Nah, setelah terjadi rally lagi kemudian dia cenderung turun ya. Ya, cenderung turun disertai dengan penurunan volume. Nah, ini pola sideway lagi. Di sini ada rally, kemudian di sini ada pola sideway lagi, maka rekan-rekan harus apa? Harus membuat garis lagi. Thread ini, bikin garis lagi, lalu kemudian perhatikan di hari ini terjadi breakout. Di titik ini perhatikan scroll disertai dengan kenaikan volume. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk beli. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya rally lagi ya, rally lagi. Lalu kemudian setelah rally lagi disertai dengan peningkatan volume, perhatikan ya. Kemudian dia bergerak mendatar lagi. Perhatikan di sini ada lower peak. Setelah mengalami peak yang satu ini terjadi lower peak. Lalu kemudian harga mendatar disertai dengan penurunan volume kan. Ya, setelah kembali ke teori tadi ya, langkah pertama rally, lalu kemudian dia membuat sideway, lalu kemudian dibikin garis ya, dari peak pertama ke lower peak yang pertama ya. Setelah peak menuju ke lower peak, digaris terus extend sampai panjang. Dan di sini perhatikan terjadi breakout disertai dengan volume juga. Nah, akhirnya harusnya beli lagi ya. Seperti itu ya. Mudah kan? Jadi beli di sini lalu kemudian rally sampai sini. Beli di sini lalu rally sampai sini. Beli di sini lalu rally sampai naik lagi. Rekan-rekan bisa cek di OLT masing-masing ya tentang saham MLPL ini. Perhatikan di bulan Maret, April, Mei dan seterusnya ini. Perhatikan apa yang saya gambarkan ini, rekan-rekan akan memahami dengan baik ya, cara yang cukup mudah untuk membeli saham agar profit ya, dengan metode yang cukup sederhana ya. Baik, kita akan coba lagi di contoh yang lain ya. Ini adalah contoh saham BFIN ya, BFIN. Perhatikan dari bulan Mei pertengahan ya sampai Juni pertengahan mengalami rally yang cukup panjang disertai dengan peningkatan volume yang juga cukup panjang ya. Lalu kemudian dia setelah itu koreksi ya, koreksinya seperti ini ya. Dia turun dan ini peaknya, lalu kemudian turun membuat trough ya di sini ya. Membuat trough di sini lalu kemudian membuat lower peak, lalu membuat lower trough di sini. Nah, peak yang lower ini ya, ini digaris dengan peak yang pertama tadi, yang lebih tinggi. Nah, dari peak ke lower peak yang pertama ini, kita langsung bikin garis. Lalu kemudian seperti ini, garisnya warna biru ini. Lalu perhatikan di sini terjadi breakout ya. Ini terjadi breakout ya. Jadi harga ditutup di atas garis warna biru ini ya, yang sudah kita bikin dengan cara menggabungkan antara peak yang pertama dengan lower peak ini ya. Lalu kemudian otomatis kita harus beli dong sesuai dengan
strategi kita tadi ya. Jadi rally, sideway, bikin garis, lalu kemudian breakout, beli. Nah, lalu perhatikan ini akhirnya naik. Cukup simpel ya. Baik, kita akan coba aplikasikan pada saham yang berikut ini juga, DMMX ya. Rekan-rekan bisa cek di antara sekitar Februari, Maret, April ini ya. Ya, setelah di pertengahan Januari dia rally disertai dengan peningkatan volume yang luar biasa, akhirnya dia membentuk peak di sekitar Februari pertengahan ya. Pertengahan, lalu kemudian perhatikan sideway. Seperti teori dasar tadi. Nah, seperti yang saya katakan apa tadi? Setelah rally, lalu kemudian terjadi sideway, lalu bikin garis yang menghubungkan antara peak yang pertama dengan lower peak. Ya, setelah itu bikin garis straight gitu, panjangkan sampai sepanjang mungkin. Lalu ikuti gerakannya. Perhatikan, ini kemudian bergerak seperti ini. Lalu sempat hampir mendekati resisten ya, garis warna biru ini ya, tapi tertolak. Ternyata resistennya cukup kuat. Lalu akhirnya turun ke bawah. Di sini ada sempat terjadi fake breakout di sini ya. Rekan-rekan juga bisa mempelajari metode trading dengan fake breakout sesuai dengan apa yang pernah kita jelaskan di channel ini. Silahkan cek di playlist ya. Lalu kemudian perhatikan kembali ke chart. Lalu kemudian dia turun kan? Turun, lalu kemudian akhirnya dia naik, lalu breakout di sini dengan peningkatan volume yang cukup besar ya di sini ya. Ya. Akhirnya breakout, maka ini harusnya pada April awal ini harusnya kita beli nih saham DMMX ya. Akhirnya dia lanjut rally lagi seperti itu. Lalu kemudian kalau nanti di depan itu ada sideway lagi ya, kita perlakukan hal yang sama. Seperti itu ya kira-kira rekan-rekan caranya untuk beli saham dengan cara metode yang cukup sederhana, yang cukup profitable. Ya rekan-rekan tinggal gimana caranya mengaplikasikannya. Rekan-rekan harus jeli ya, mengamati mana rally, lalu kemudian mana sideway, lalu mana peak yang bisa dipakai untuk membuat garis, lalu aplikasikan ketika breakout, beli, seperti itu. Ya, jika rekan-rekan tertarik lebih lanjut tentang pola-pola ini, pola-pola sideway semacam ini, rekan-rekan bisa pergi ke playlist ya di channel ini, rekan-rekan ke halaman utama channel ini, lalu kemudian cek di playlist, di sana ada pola chart pattern gitu ya. Di situ ada banyak sekali pola-pola sideway yang terjadi setelah rally. Nah, rekan-rekan bisa mempelajari itu. Di situ rekan-rekan bisa mempelajari juga tentang targetnya, target kenaikannya. Setelah dia breakout, maka kita beli kan. Nah, itu targetnya sampai kemana kenaikannya, itu ada hitungannya di playlist tersebut. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.